Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman mahasiswa untuk segala perhatian dan kerjasamanya. Kita telah pun menyelesaikan pertemuan ke-14 yang menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam analisis mikroekonomi Islam. Mekanisme pasar adalah bagaimana interaksi dalam penentuan harga yang akan melibatkan antara interaksi dari penawaran dan permintaan. Dan hal ini sudah kita bahas di dalam diskusi kelompok dan juga penjelasannya saya. Nah, kalau kita bicara tentang mekanisme pasar, bahwa adanya sistem di mana harga, barang, dan juga jasa ditentukan oleh interaksi antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan tentunya ada titik equilibrium yang tercapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga tidak ada tekanan dalam mengubah harga. Nah, ketika kita bicara tentang mekanisme pasar dalam Islam, maka kita mencoba memahami bagaimana integrasi prinsip ekonomi dan nilai moral. Dalam hal ini, saya menekankan untuk bagaimana peran moral dalam persaingan. Nah, ketika kita bicara tentang peran moral, berarti kita berusaha untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai moral dan etika berperan sebagai faktor endogen yang mempengaruhi perilaku pelaku pasar. Dalam hal ini pastinya akan melibatkan peran pemerintah dan juga peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan kompetitif dan juga sehat. Nah, ketika kita bicara tentang pesan moral dalam persaingan, ya, jadi pesan moral dalam persaingan ini sangatlah penting dalam membentuk perilaku pelaku pasar. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat. Nah, nilai-nilai moral dan etika berfungsi sebagai faktor endogen yang mempengaruhi cara pelaku pasar berinteraksi baik dalam hal komunikasi, pemasaran maupun dalam praktek bisnis sehari-hari. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, melihat dari segi keadilan dalam persaingan. Jadi ada nilai moral seperti kejujuran dan keadilan yang dapat mendorong pelaku pasar untuk bersaing secara sehat. Jadi pelaku usaha yang menghargai prinsip-prinsip keadilan dalam persaingan tentunya berfokus untuk bagaimana caranya menghindari praktek curang seperti penipuan atau manipulasi harga yang dapat merugikan pesaing dan juga konsumen. Lalu yang kedua, dalam pesan moral persaingan ya yang menjunjung nilai moral dan etika, menjaga kepercayaan konsumen. Nah, etika dalam komunikasi pemasaran ya seperti yang sudah diatur di dalam Etika Periklanan Indonesia atau EPI itu menekankan pentingnya iklan yang jujur dan tidak menyesatkan. Hal ini untuk membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap merek suatu perusahaan atau suatu produk yang pada gilirannya dapat menciptakan loyalitas kepada pelanggan. Lalu ada inovasi dan kreativitas. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, di mana pelaku pasar tentunya berpegang pada nilai-nilai moral yang cenderung mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa merugikan pesaing, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar untuk melakukan perkembangan produk dan juga layanan. Lalu ada tanggung jawab sosial di mana pelaku pasar yang memiliki kesadaran moral akan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka. Mereka cenderung berinvestasi pada tanggung jawab sosial perusahaan atau biasanya kita kenal dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga lingkungan. Lalu, soal yang akan kalian lakukan jawabannya. Berikan contoh kampanye iklan yang beretika namun tetap menerapkan prinsip etika dalam strategi pemasaran pada suatu produksi. Silakan berikan narasi dengan baik dan semoga ini akan memberikan satu perspektif dan pandangan untuk bagaimana teman mahasiswa menentukan contoh kampanye iklan yang baik tanpa harus bertindak lebih jauh dalam menjatuhkan lawan. Sebelum saya menutup kepada
sesi penugasan pada hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa nilai-nilai moral dan etika memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pasar di Indonesia. Dalam hal ini, kita tentunya sebagai di dalam bagian perilaku pasar atau pelaku pasar itu menempatkan artian dalam kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, sehingga pelaku pasar dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif, yang sehat, mendorong inovasi, serta membangun kepercayaan kepada konsumen. Banyak contoh-contoh perusahaan yang mungkin bisa teman mahasiswa jadikan dalam bahan kajian mengikut pada soal pada hari ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan kerjasama dan selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.